Jika tanaman semangka subur, buahnya besar itu wajar. Tetapi jika tanaman semangka kurus seperti ini, tapi buah masih boleh besar, itu yang harus kita belajar. Oke sahabat, mari kita sama-sama belajar bagaimana caranya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali kawan-kawan. Oke, di video kali ini saya akan coba berkongsikan pengalaman ataupun berbagi tentang sebuah pengalaman kami ketika menanam tanaman tembikar atau semangka, yaitu tepatnya di kawasan Macabaru, daerah Melaka, Malaysia ya. Pada masa ketika itu, setelah proses polinasi atau kawin bunga, kita kehabisan stok air ya. Jadi air persediaan untuk penyiraman tanaman kita itu habis. Jadinya kita mendapatkan masalah yang cukup serius ya. Ini salah satu faktor yang menyebabkan pokok kita tidak berjalan, kemudian kurus ya. Padahal pada masa proses polinasi itu bunga sangat banyak ya, kemudian pokok pun berjalan oke. Dan salah satu cara yang kami lakukan adalah pengocoran melalui sistem kocor manual ya. Jadi kami lakukan pengocoran di tepi plastik layaknya tanaman kecil, tapi tidak di pokok induk ya, di luar plastik. Jadi kami lakukan pengocoran setiap hari secara manual, karena ini akan lebih menghemat air daripada kita melakukan pengocoran lewat selang drip ya. Setelah itu, pada masa malam hari, jika air dalam longkang-longkang kami persediaannya itu ada, secukupnya kami lakukan penyiraman lewat selang drip ya, sedapatnya. Namun demikian tidak dapat menolong ya untuk proses polinasi yang sangat panjang sampai buah ujung. Kami lakukan polinasi sehingga pokok tetap tidak berjalan dan kurus ya. Kemudian saat itu kami putuskan untuk membuang buah ujung, atau biasa kami lakukan adalah pemeliharaan buah dari nomor 1, 2, dan 3, bahkan nomor 4. Tapi kali ini dikarenakan kita akan mempertahankan buah A atau buah nomor 1, kita buang ya buah ujung. Jadi contohnya kalau dalam satu pokok tanaman ada 2 atau 3 sebelah kanan dan kiri, maka nomor 2 dan nomor 3 kami buang. Ini kami lakukan untuk memaksimalkan pembesaran buah nomor 1 ya, dikarenakan jika kami dapat melakukan penyiraman atau penambahan pupuk
baik dari luar plastik ataupun dari penyiraman selang drip, itu akan terfokus ke satu buah saja. Jadi ini meringankan atau menghemat air yang diresap oleh pokok tanaman kita ini. Kemudian proses selanjutnya di masa umur semangka pada 60 hari ya. Jadi setelah kami lakukan pembuangan buah, kami lakukan penambahan pupuk yang bersifat buah. Kalau di sini kami menggunakan 15525 ya. Pada masa itu kami melakukan penambahan pupuk buah dengan nomor 15530 ya. Cukup tajam. Jadi kami lakukan penambahan pupuk buah. Kami taburkan atau kami letak di dekat buah yang jadi. Jadi yang kami pertahankan buah satu, kami letak di dekat sana. Kemudian setelah itu kami siramkan air secara manual. Jadi penyiraman air ini kami fokuskan ke tepi-tepi plastik ya. Kalau kita siram di tepi plastik, maka dia air akan turun ya. Turun dan menata sendiri atau berjalan sendiri. Meski demikian memang tidak dapat menolong secara maksimal ya. Tapi dapat sahabat lihat ini hasilnya. Kami masih memperoleh buah yang cukup besar, meski hasilnya tidak maksimal, dikarenakan buah nomor 2 dan nomor 3 hilang ya, atau kami buang. Jadi demikian salah satu pengalaman kami untuk mempertahankan atau tetap mendapatkan hasil yang maksimal ya. Kalau di Malaysia itu petik buah tidak seperti di Indonesia ya kawan. Jadi kita petik buah itu kalau pokok atau tanaman kita subur normal, itu kita akan ambil dulu buah nomor 1 ya, atau buah E. Yaitu kalau di sini disebut buah Peking. Itu rata-rata 6 kilo atau 7 kilo ke atas ya. Setelah itu selang 1 minggu kita lakukan perawatan kembali untuk buah nomor 2 ya. Jadi kalau di Malaysia itu mempertahankan buah itu sampai ujung ya, betul-betul sampai ujung. Makanya di sini dilakukan polinasi itu sampai berhari-hari ataupun tidak hanya 1 minggu, tapi bahkan ada yang sampai 25 hari. Selain itu pemetaan lahan ya, untuk pemetaan lahan di Malaysia ini setiap 5 lajur tanaman atau 5 bak-bakan itu dibikin satu jalan itu untuk mempermudah perawatan. Jadi setelah petik buah kita masih bisa merawat ya, baik itu racun ataupun menaburkan pupuk itu sangat mudah. Dan dalam proses pemetikan pun itu sangat mudah ya. Jadi mobil atau lori, truk-truk itu bisa masuk, kemudian pokok dari taman kita atau daun-daunnya itu tidak rusak sangat. Karena buah kita baling ke tepi jalan ya, tidak merusak ke tengah-tengah. Demikian saja kawan-kawan yang dapat saya kongsikan atau saya bagikan kepada sahabat semua. Semoga bermanfaat. Ini adalah salah satu pengalaman kami ya, yang kami alami. Semoga kita senantiasa diberikan rezeki dan keberkahan. Salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.